Baik, selamat pagi jemaat yang kasih dalam Tuhan semua. Pagi. Dan juga mungkin untuk yang mengikuti kelas ini dari jauh, walaupun saya sangat berharap Anda bisa mendekat ya. Tapi mungkin Anda ada di luar kota dan lain sebagainya. Dan kita masih berlanjut hari ini di dalam pembelajaran surat pastoral, yaitu 1, 2 Timotius dan kemudian Titus. Dan kita sudah sampai di dalam 1 Timotius pasal 5. Oke, 1 Timotius pasal 5, coba kita akan baca terlebih dahulu ayat 1 sampai ayat 16. Untuk hari ini, kalau sudah dapat seperti biasa, saya akan bacakan. Saya memakai TB2, banyak jemaat masih pakai TB1. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai saudaramu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Namun jikalau seseorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Namun seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Namun jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah dia yang tidak kurang dari 60 tahun, istri dari satu suami, dan terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara, menolong orang yang hidup dalam kesusahan, dan menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka ingin kawin. Dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga suka bergunjing dan mencampuri urusan orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu, aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, melahirkan anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Sebab beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Jika seorang perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu, dan Pak Diaken Martinus akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami punya kesempatan datang Tuhan untuk bertemu, berkumpul, berjemaat juga. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami masing-masing dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Dan banyak pengetahuan yang kami terima juga. Terima kasih Tuhan, pimpin acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, dan wow, ini sekolah minggu lagi gerakan apa ya? Mungkin lagi lagu apa begitu di bawah, ini kerasa nih getarannya. Tetapi kita lihat di sini, judul yang saya berikan untuk lembaran baru kita adalah instruksi mengenai berbagai anggota jemaat. Dan kita harus ingat bahwa surat 1 Timotius ditulis oleh Paulus, tujuannya adalah di ayat yang ke pasal 3 ayat 15 itu, dan ayat 14 dan 15 ya. Dan Paulus bilang, kalau kita kilas balik 1 Timotius 3 ayat 14, semua itu kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jikalau aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup dalam keluarga Allah atau rumah Allah, yaitu jemaat dari Allah yang hidup tiang penopang dasar kebenaran. Jadi tujuan penulisan surat 1 Timotius adalah untuk menginstruksikan Timotius bagaimana suatu jemaat itu harus berlaku
ya, apa-apa yang harus diatur di dalam jemaat dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu ada banyak hal, kita sudah melihat instruksi tentang pengajaran, itu paling penting, pengajaran yang sehat harus, ini istilahnya ya, istilah yang dipakai dalam 1 Timotius itu pengajaran sehat atau higienis begitu ya, dari kata hugios di situ. Kita lebih sering pakai istilah pengajaran benar ya, boleh. Pengajaran benar itu sama dengan pengajaran sehat. Lalu ada instruksi mengenai laki-laki harus bagaimana, perempuan harus bagaimana, itu di pasal 2 ya. Kemudian di pasal 3 kita melihat instruksi tentang siapa boleh jadi penilik, ya, siapa boleh jadi diaken, syarat-syaratnya seperti itu ya. Kemudian pasal 4 kita sudah melihat Paulus menginstruksikan lagi tentang bagaimana menghadapi ajaran-ajaran sesat itu. Bagaimana Timotius harus mengekspos ya ajaran setan-setan dan menasihati saudara-saudara mengenai semua itu dan lain sebagainya sambil menjaga dirinya sendiri. Sehingga masuk ke pasal 5, instruksi ini berlanjut lagi. Kali ini mengenai berbagai kelompok orang yang ada di dalam jemaat begitu ya. Dan kita akan lihat ini bagian A karena kita belum selesai pasal 5 ya. Nanti ada bagian B sebenarnya dari ayat 17 dan seterusnya. Instruksi mengenai berbagai anggota jemaat. Oke, coba kita lihat poin nomor 1 kita. Ini sikap terhadap orang-orang tua dan muda. Tanya di sini ya. Paulus sekarang berfokus kepada masalah-masalah praktis penggembalaan. Oke. Dan di ayat 1 sampai 2 beberapa hal kita dapatkan. Ya, A, mengenai sifat dari penggembalaan, ya, mengukur agar teguran tidaklah berlebihan. Ya. Jadi kita melihat bahwa salah satu tugas dari hamba Tuhan, tugas dari gembala adalah kalau ada kesalahan menegur, gitu ya. Kalau ada kesalahan dia menyatakan kesalahan itu, dia tegur dan lain sebagainya. Tetapi Paulus mengingatkan, ya, terutama untuk orang-orang yang tua katanya di sini ya. Nah, kata tua di sini dari presbuteros ya. Dan kalau kita melihat presbuteros dalam Alkitab bisa ada 2 arti, orang yang tua atau jabatan, yaitu penatua begitu ya. Jadi penatua itu sebenarnya secara literal orang yang tua sebenarnya. Tapi di sini dalam konteks di sini adalah orang-orang yang memang sudah berumur begitu ya. Dan kalau Elai menerjemahkannya, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua ya. Jadi bisa lebih tepat diterjemahkan juga, janganlah engkau menegur terlalu keras begitu ya. Janganlah engkau menegur terlalu keras. Ini dari kata epipleso ya, dalam bahasa Yunaninya, kata epipleso yang bisa berarti memukul sebenarnya. Ya, jadi memukul, jangan memukul gitu ya. Tapi memukul di sini itu bukan fisik maksudnya. Gitu ya. Udah jelas lah, orang tua, muda juga jangan dipukul-pukul gitu kan ya. Tapi maksudnya memukul dengan kata-kata di sini ya. Jadi menggunakan kata-kata untuk memukul seseorang, menjatuhkan seseorang begitu dengan keras gitu ya. Dan terutama ini ya, jadi mengukur agar teguran tidaklah berlebihan, ya, terutama bagi yang tua di sini, melainkan bersifat menasehati. Ya, katanya di ayat 1 kan, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan, nah di sini ada kata tegurlah, ya sebenarnya bahasa aslinya adalah parakaleo, ya, dan parakaleo ini bisa diterjemahkan menasehati, menghibur, ya. Membimbing begitu. Bahkan parakaleo itu sering diterjemahkan nasihatilah gitu ya. Dan salah satu titel dari Roh Kudus adalah parakletos. Ya. Parakletos adalah orang yang parakaleo kan. Ya, parakletos ini adalah titel Roh Kudus, sering disebut apa? Penghibur ya, atau penolong. Ya, sering bisa diterjemahkan ini. Kalau Anda tahu dan pernah baca-baca literatur Kristen, mungkin Anda pernah mendengar istilah parakletos. Ini salah satu titel dari Roh Kudus ya. Nah, parakletos adalah pribadi yang parakaleo. Parakaleo adalah kata kerjanya, begitu kan? Ini titel orangnya parakletos. Jadi parakaleo ya, itu artinya ya ini menghibur, menasehati, gitu ya. Menasehati, menghibur, ya. Menolong dan lain sebagainya di sini ya. Jadi artinya ketika seorang hamba Tuhan, dan ingat bahwa walaupun ini ditujukan pada Timotius sebagai hamba Tuhan, namun ini berlaku untuk semua orang sebenarnya, begitu. Ini berlaku untuk semua jemaat, begitu ya. Bahwa ketika ada yang perlu ditegur, gitu ya, kan bukan hanya hamba Tuhan yang bisa menegur, jemaat juga bisa, ya, saling menasehati dan sebagainya, ya.
Tetapi kita harus memastikan bahwa kita melakukannya dengan tujuan membangun, begitu ya. Kita bukan untuk menyerang dia, ya. Kita bukan untuk menjatuhkan dia, memukul dia, begitu ya. Tetapi kita untuk membangun dia, untuk membuat dia lebih baik lagi, begitu. Ya, dan ini yang penting ya. Dan kita lihat lagi poin B sekarang ya. Mengenai sikap dalam melakukannya adalah dengan memperlakukan jemaat seperti anggota keluarga. Ya, karena memang di dalam jemaat kita ini satu keluarga dalam Tuhan sebenarnya. Ya, kita ini satu keluarga dalam Tuhan. Kemarin salah satu jemaat kita yang sudah lama kita doakan ya, Pak Albertoy kan meninggal. Meninggal dan saya bilang sama istrinya, Ibu Asya, ya, Ibu Asya kan bilang, oh saya sekarang sendirian, gitu. Dan nggak ada suami dan kebetulan dia nggak punya anak juga, gitu kan. Nah saya bilang sama dia, enggak, jangan merasa sendirian, gitu kan. Ini kita semua di sini satu jemaat ini adalah keluarga, begitu, adalah keluarga. Dan ini yang Paulus katakan, kalau kamu berhadapan dengan orang yang tua, kalau kamu bicara dengan dia, kalau kamu menegur dia dan sebagainya, tegurlah atau nasihatilah sebagai ayah, sebagai bapak, gitu ya. Sekali lagi, bukan berarti tua tidak bisa salah, begitu. Alkitab tidak bisa bilang, oh kalau sudah tua ya udah nggak usah ditegur karena dia nggak mungkin salah dan sebagainya. Enggak. Ya, baik tua, baik muda itu bisa salah, bisa perlu ditegur lain sebagainya. Tapi janganlah ditegur dengan kayak mempermalukan dia dan lain sebagainya. Ya, ditegurlah sebagai ayah, sebagai bapak di sini ya. Oke, jadi dan sama tegurlah orang muda seperti saudaramu. Nah, perempuan-perempuan yang tua sebagai ibu. Jadi lihat di sini ya. Jadi di sini menggambarkan diperlakukan seperti anggota keluarga. Kemudian yang kedua, dan dengan penuh kemurnian, terutama terhadap perempuan-perempuan muda. Nah, ini ya. Jadi Paulus sengaja kasih suatu penekanan di sini. Ya, mengingat Timotius sendiri masih relatif muda. Dikatakan di sini, dan perempuan-perempuan muda sebagai saudaramu dengan penuh kemurnian di sini, dengan penuh kemurnian ya. Dan ini mengingatkan ya bagi semua hamba Tuhan ya, bukan hanya gembala tapi pekerja dan lain sebagainya ya, seringkali berhadapan dengan orang-orang muda, termasuk ada perempuan-perempuan muda dan lain sebagainya, harus dengan penuh kemurnian ya. Karena ada banyak sekali hamba Tuhan yang jatuh karena masalah ini, begitu ya, jatuh karena masalah ini. Jadi ya ada banyak ya, dan kadang-kadang terbongkar begitu saja. Kayak saya ada tahu satu orang hamba Tuhan di suatu kota, gitu ya, kota lain, bukan kota kita, ya bukan GBIA juga sih ya. Dan saya nggak akan sebut namanya. Jemaatnya akhirnya jadi bubar, boleh dibilang begitu, karena rupanya dia ada STT gitu kan, dan ada jemaat yang tangkap dia sering bonceng berduaan dengan seorang mahasiswi gitu, ya, mahasiswi dia gitu kan, bonceng motor gitu kan, bonceng motor kalau sekali mungkin ini, tapi kayak sering banget gitu dibonceng kemana-mana segala macam. Dan akhirnya padahal dia kan sudah beristri begitu kan. Nah jadi kemurnian di sini bukan hanya mengenai apa yang dilakukan, apa yang tidak lakukan, tetapi juga menjaga kesaksian, ya, menjaga kesaksian. Dan ini suatu hal yang perlu dilakukan di sini ya. Dan sekali lagi ini adalah terutama untuk katakanlah pengkhotbah, gembala dan sebagainya. Tapi ini untuk semua orang Kristen, ya. Jadi berlakulah dengan penuh kemurnian satu dengan yang lain di sini. Oke. Lalu kita masuk ke ayat 3 sampai ayat 16. Nah, ini Paulus bicara mengenai suatu kelompok yang disebut, yaitu orang-orang atau perempuan-perempuan yang janda, di sini ya, janda. Ini dari kata kera dalam bahasa Yunaninya, kata janda di sini. Dan rupanya janda ini mendapat fokus yang lumayan banyak ya di abad pertama begitu. Ya, kita lihat sejak Kisah Rasul pasal 6, kita melihat bahwa para janda mendapatkan perhatian dalam jemaat. Ya, dan Kisah Rasul pasal 6 itu apa? Kisah Rasul pasal 6 itu adalah waktu mereka pasal di mana mereka memilih diaken, ingat nggak situ? Ya.
Dan apa impetus atau istilahnya pemicunya kenapa mereka waktu itu sampai memilih diaken? Karena waktu itu ada pembagian kepada para janda yang perlu diatur, begitu ya. Di mana ada janda-janda yang berbahasa Yunani, katanya ada janda-janda yang berbahasa Ibrani dan sebagainya. Lalu ada yang satu dengan yang lain bilang tidak fair lah dan lain sebagainya. Akhirnya rasul-rasul bilang, wah kami tidak nih. Kalau kami ngurusin ini full time, ya maka waktu kami habis untuk ini, kami tidak bisa berfokus ke masalah pengajaran dan lain sebagainya. Kita harus memilih ya 7 orang waktu itu, dan itulah pemicu awal dari adanya jabatan diaken bahkan di dalam jemaat. Dan kenapa janda waktu itu mendapat perhatian yang sangat besar? Ya karena janda dalam posisi yang sulit pada waktu itu ya. Posisi wanita pada waktu itu yang memang tidak seperti hari ini ya. Kemudian kesempatan kerja untuk wanita juga sangat sedikit waktu itu dibandingkan dengan hari ini, begitu ya. Dimana hari ini ya sebenarnya ini tren negatif ya, bahwa banyak sekali perempuan yang masuk ke dalam dunia kerja dan lain sebagainya, begitu ya. Tapi pada zaman itu tidak segampang itu, gitu ya. Sehingga seorang janda benar-benar kesulitan, begitu, benar-benar kesulitan. Nah, tentu ada banyak pelajaran yang bisa kita tarik ke masa kita juga, ya. Jadi Tuhan ingin kita melakukan hal ini juga. Tetapi dalam perikop ini ada beberapa jenis janda yang Paulus singgung. Kita lihat di sini ya. Saya kasih ada 5, A, B, C, D, E. Ada 5 jenis janda yang disinggung di sini. Oke? Nah, kita perhatikan. A, ada janda yang dikasih istilah oleh Paulus benar-benar janda. Gitu. Benar-benar janda. Seolah-olah yang lain bukan janda gitu. Bukan itu maksudnya sih. Gitu ya. Kalau janda itu kan ya, kalau suami kamu meninggal ya udah kamu janda gitu ya. Tapi ada yang dikategorikan benar-benar janda oleh Paulus. Gitu. Nah, maksudnya janda dalam pengertian dia benar-benar kesusahan begitu. Ya. Karena ada janda yang misalnya dia menikah dengan bilioner, milioner apa, jadi janda ya dia tenang-tenang aja gitu. Malah uang dia banyak mungkin gitu kan. Ya, dia warisnya dari suaminya dan lain semacam. Jadi dia kaya raya walaupun dia janda. Ya, Paulus ingin bilang saya bukan ngomongin yang seperti itu gitu ya. Itu sih nggak usah kamu bantu juga, dia udah makmur gitu ya, karena uang dia banyak dan lain sebagainya. Jadi Paulus ada suatu istilah janda yang benar-benar janda katanya. Sekali lagi bukan mengurangi bahwa yang lain bukan janda, bukan itu maksudnya ya. Kalau seorang perempuan dia suaminya meninggal ya janda, istilahnya janda memang gitu kan. Tapi ada janda yang benar-benar, coba kita lihat sini ya. Janda yang benar-benar janda maksudnya yang sungguh ditinggalkan sendirian ya. Yang sungguh ditinggalkan sendirian. Nah ini kita lihat di ayat yang kelima di sini ya. Mana dibilang di sini, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri ya. Jadi ini salah satu poin yang Paulus maksudkan di sini. Janda yang benar-benar janda itu ditinggalkan seorang diri. Jadi tidak lagi memiliki suami ataupun keluarga. Ya. Tidak lagi memiliki suami ataupun keluarga yang dapat menopang dia. Gitu ya. Tidak lagi memiliki suami ataupun keluarga yang dapat menopang dia. Ya. Sehingga dikatakan di ayat yang kelima sekali lagi, ia menaruh harapannya kepada Allah ya, dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Jadi itu isian kita ya, ia menaruh harapan atau pengharapan kepada Allah dengan berdoa siang dan malam. Ya. Jadi jelas Paulus sedang membicarakan janda Kristen. Ya karena di seluruh dunia ini ada begitu banyak janda, gitu kan. Dan ya tentu yang menjadi perhatian jemaat adalah janda-janda yang di dalam jemaat, yang Kristen begitu ya. Nah tentu kita juga kasihan dengan janda siapapun misalnya ya. Misalnya kita melihat janda di pinggir jalan ya, kita tahu dia janda, kita juga nggak tahu sih gitu ya. Tapi misalnya ada janda mana gitu, tapi itu bukan tanggung jawab jemaat gitu istilahnya, gitu ya. Ya kayak di Indonesia ini ya nggak tahu ada berapa juta janda mungkin gitu ya. Tapi jemaat ya seperti yang dikatakan dalam Galatia, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada apa? Saudara-saudara kita seiman, gitu kan? Terutama pada saudara-saudara kita seiman. Jadi Paulus jelas sedang berpikir mengenai janda yang Kristen yang ada dalam jemaat,
Ya, sehingga dia mengenal Tuhan, ya. Dan dia menaruh harapan pada Allah. Dia berdoa siang dan malam. Nah, sebagainya, ya. Jadi ini adalah janda yang benar-benar janda. Ini kelompok janda pertama yang disinggung oleh Paulus di sini. Oke, nah lalu kita lihat lagi ada deskripsi tentang kelompok janda yang berikutnya lagi disebut di sini. B, itu janda yang masih memiliki keluarga. Ya, janda yang masih memiliki keluarga. Nah, itu coba kita lihat ayat yang keempat di sini. Namun jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah di sini, ya. Jadi janda yang masih memiliki keluarga, entah itu anak atau keturunan lain, ya. Jadi anak cucu ada disebut di sini kan, ya. Ya, entah itu anak atau cucu, ya, atau keturunan lain, ya. Ini disebut sebagai janda yang memiliki keluarga. Ya, Paulus mengajarkan bahwa situasi kategori ini sedikit berbeda rupanya dengan janda yang dia sebut benar-benar janda itu tadi, yang tidak punya siapa-siapa, begitu, ya. Paulus mengajarkan bahwa situasi kategori ini berbeda dan keluarga mereka perlu membantu janda yang demikian, ya, atau mendukung, gitu, ya. Ya, jadi keluarga mereka perlu mendukung atau membantu janda yang demikian, ya, janda yang masih punya keluarga ini, ya. Dan bahkan Paulus menegaskan hal itulah yang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi kenapa ini berkenan kepada Allah? Karena diperintahkan. Ingat, hukum kelima adalah apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, hukum kelima. Hormati ayah dan ibu. Ya. Hormati ayahmu dan ibumu. Dan rupanya menghormati ayah dan ibu termasuk adalah membantu mereka ketika mereka sudah umur lanjut, ya. Ini termasuk, gitu, ya, karena Tuhan Yesus pernah menegur orang Farisi yang munafik, ya. Karena orang-orang Farisi pernah berargumen, ya, mereka bisa berkata kepada ayah ibunya, apa yang ada padaku yang seharusnya untuk bantu kamu sudah aku persembahkan kepada Tuhan, itu sudah korban, katanya. Ingat nggak? Itu ada satu perikop di mana terus bilang, kamu munafik, gitu. Itu kan aturan kamu sendiri, gitu. Jadi kamu dengan aturan kamu, ya, sehingga jadi gini, orang Farisi itu mereka ini hamba-hamba uang, begitu, ya. Jadi ada orang datang sama orang Farisi, lalu bilang begini, saya pengen kasih sumbang loh ke bait, gitu kan. Saya pengen sumbang ke bait, saya pengen sumbang uang, tapi nggak bisa karena uang ini saya harus pakai untuk orang tua saya, gitu kan. Lalu orang Farisi bikin aturan, oh enggak, kalau uang kamu persembahkan itu, kamu sudah tidak usah lagi sama orang tua, begitu, ya. Jadi ini aturan orang Farisi, begitu, ya. Dan Tuhan Yesus bilang, loh, kok demi tradisi kamu, ya, demi aturan kamu membatalkan firman Tuhan yang berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, begitu, ya. Jadi rupanya menghormati ayah dan ibu, Tuhan Yesus mengajarkan, termasuk adalah membantu mereka ketika mungkin mereka sudah lemah, ketika mereka sudah mungkin sudah terlalu tua untuk bisa produktif dan lain sebagainya, gitu, ya. Jadi ya, itulah yang berkenan kepada Allah, katanya di sini. Bahkan gagal melakukan hal tersebut berarti tidak berjalan sesuai dengan iman. Paulus menegaskan ini di ayat yang ke-8 dikatakan. Namun jika ada orang yang tidak memelihara, ya, sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya di sini, ya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Nah, mungkin kita agak kaget dengan kata murtad di sini, ya. Murtad ini. Murtad di sini bukan maksudnya kayak menyangkali Yesus, ya, bukan. Secara literal di dalam bahasa aslinya adalah menyangkali iman. Ya, jadi dari kata arneomai, ya, menyangkal, ya, kemudian pistin, ya, jadi dia menyangkal iman. Nah, menyangkal iman di sini bukan berarti kayak dia pindah agama, tapi maksudnya di sini adalah dia tahu harusnya berbuat seperti apa, tapi dia tidak lakukan, begitu, ya. Jadi dia dengan tindakannya dia menyangkali apa yang dia sendiri katakan dia percaya, gitu maksudnya.
gitu ya. Jadi intinya dia tidak berjalan sesuai dengan iman gitu. Karena iman kekristenan mengajarkan untuk menghormati orang tua, ya, untuk mengasihi orang tua. Dan bayangkan kalau kita harus mengasihi sesama kita, ya, itu kan hukum Kristen. Kita harus mengasihi sesama. Kita harus mengasihi sesama, apalagi orang yang keluarga kita, begitu. Apalagi keluarga kita, apalagi orang yang begitu berjasa bagi kita, yang kalau dia orang tua kita berarti dia melahirkan kita, dia membesarkan kita, dia di awal hidupnya sudah mencurahkan hidupnya bagi kita. Sehingga kalau kita harus dikatakan kasihlah sama manusia, dan itu harus kita lakukan kepada orang yang bahkan kita tidak kenal, atau orang yang baru kita kenal sebentar, itu pun kita harus mengasihi dia. Apalagi gitu kan, untuk orang yang begitu berjasa untuk kita, yang adalah keluarga kita sendiri, yang adalah orang tua atau kakek nenek kita, begitu ya. Jadi dan Paulus mengatakan orang dunia saja biasanya tahu melakukan ini, gitu. Ya, sehingga kalau kamu tidak melakukannya, kamu lebih buruk dari mereka, karena kamu sudah tahu yang lebih benar, tapi kamu tidak lakukan. Ya, kamu punya terang yang lebih, tapi kamu tidak lakukan, gitu ya. Nah, sehingga ini yang Paulus ini bukan bicara mengenai keselamatannya hilang, bukan bicara mengenai itu. Ya, ini bicara mengenai bahwa dia berlaku tidak sesuai dengan imannya, gitu ya. Tentu itu suatu dosa di mata Tuhan. Oke, itu adalah kategori janda yang kedua ya, janda yang memiliki keluarga di sini. Ya. Oke, kemudian ada kategori ketiga janda yang disebut oleh Paulus di sini. Kita balik lagi ya ke ayat 6. Nah, sini ya, agak sedikit lompat-lompat ayatnya karena kita secara topikal di sini. Ayat yang ke-6 adalah janda yang hidup berfoya-foya. Janda yang hidup berfoya-foya. Nah, ini di ayat 6 dikatakan sini ya. Namun seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Ya, peringatkanlah hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela, katanya di sini. Oke, jadi janda ini kategori janda yang ketiga, janda yang hidup berfoya-foya. Berfoya-foya diterjemahkan dia lain sini hidup mewah dan berlebih-lebihan. Ini dari kata spatalao, ya, suatu kata yang jarang dalam Perjanjian Baru, ya, yang mengindikasikan suatu gaya hidup yang mengutamakan kepuasan dan kenikmatan. Ya, jadi mengejar ini ya, mengejar kenikmatan daging saja begitu ya. Jadi dan dinyatakan sudah mati ya secara rohani selagi hidup. Nah, ini menggambarkan janda yang tidak beriman di sini ya. Menggambarkan janda yang tidak beriman, jadi dia sudah mati selagi hidup katanya di sini. Oke, dan itu adalah kategori janda yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke poin D di sini ya. Dan D ini adalah janda yang didaftarkan. Janda yang didaftarkan. Nah, dan kita lihat ini di ayat yang ke-9 ya. Janda yang didaftarkan. Oke, ayat 9 dikatakan yang didaftarkan sebagai janda. Nah, jadi ada janda yang didaftarkan gitu kan. yang didaftarkan sebagai janda. Jadi sekali lagi bukan berarti yang lain bukan janda gitu ya, tapi ada suatu kategori janda yang masuk dalam daftar tertentu gitu ya. Daftar apa ini? Nah, kita akan lihat sepertinya maksud Paulus adalah daftar janda yang disokong ya secara finansial oleh jemaat. Gitu ya. Jadi yang didaftarkan sebagai janda tanya di sini. Jadi ini kategori janda yang didaftarkan ya. Yang lain janda juga, ya, tapi mungkin tidak masuk dalam daftar ini. Ya. Yang didaftarkan sebagai janda, jadi janda yang didaftarkan untuk dibantu oleh jemaat. Ya. Dibantu, didukung mungkin secara full oleh jemaat. Ya. Dan itu ada di ayat 16 disebut di situ. Ya, ayat 16 bagian B di situ ya dikatakan. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Jadi ada istilah benar-benar janda lagi, gitu ya. Jadi rupanya kategori D ini adalah subset dari kategori A. Ingat tadi A itu kan ini, yang benar-benar janda kan. Nah,
dari antara yang benar-benar janda ini akan sebagian didaftarkan, gitu ya. Jadi kalau yang B tidak mungkin didaftarkan, yang C juga tidak mungkin didaftarkan, gitu ya. Jadi dia akan ambil sebagian dari yang grup A di sini. Janda yang benar-benar janda, sebagiannya didaftarkan. Didaftarkan untuk dibantu oleh jemaat rupanya. Ya. Dan untuk bisa didaftarkan ini ada beberapa persyaratan yang Paulus sebutkan. Ya, ada beberapa persyaratan yang Paulus sebutkan. Dan itu ada di ayat 9 dan seterusnya tentunya ya. Satu, dia termasuk janda yang sendirian, bukan yang punya keturunan, ya, bukan yang punya sanak lah, gitu ya, sanak yang dapat mendukung dia. Dan ini jelas dari ayat 16 tadi. Ya, ayat 16, perhatikan. Jika seorang perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah yang membantu mereka, sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Jadi kalau yang punya anggota keluarga, ya baiklah anggota keluarganya yang mendukung dia, katanya, gitu kan. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Ya, jadi itu syarat pertama. Ya, ini janda yang sendirian, bukan yang punya sanak yang dapat mendukung dia. Nah, saya sedikit mengkomentari. Karena Lembaga Alkitab Indonesia di sini mengikuti CT ya, critical text. Nah, beberapa minggu lalu saya sudah sedikit jelaskan beda antara TR dan CT ya. TR dan CT ya. Dua teks Yunani di sini. Dan di ayat 16 di sini memang agak sedikit berbeda. Oh ya, sedikit ini nanti tanggal 16 Juni ada seminar ya. Saya akan bikin seminar tentang TR dan CT di sini terutama ya. Mungkin judulnya kemungkinan adalah apakah Alkitab sudah dipalsukan atau benarkah Alkitab sudah dipalsukan, gitu kan? Jadi nanti kita bisa bikin seminar yang lebih mendalam lagi. Dan kalau Anda buka King James, ya, atau Anda sudah punya ITR kita yang terbaru, ya, belum ya, belum rilis ke jemaat. ITR kita yang terbaru, ya. Jadi sebenarnya atau buka saja King James. Sebenarnya dalam TR ya, mestinya gini, jika seorang laki-laki atau perempuan, mestinya, jadi ada kata laki-lakinya di situ. Ya. Sedangkan kalau di CT, seperti di Alkitab Indonesia kita sekarang, jika seorang perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, kok lucu ya, fokusnya kok perempuan, kalau seorang laki gimana gitu kan? Misalnya seorang janda punya anak laki gitu kan, jadi dia baca ini, oh bukan saya. Jika seorang perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah yang membantu mereka. Gitu. Kok cuma perempuan? Kalau seorang janda punya anak laki, nah, maka yang benar sebenarnya dalam TR adalah jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya, ya, mempunyai anggota keluarga yang janda. Nah itu yang benarnya. Jadi dalam isian kita sini, critical text aneh karena hanya menyebut perempuan yang percaya di sini di ayat yang ke-16 di situ. Nah iya, TB1 masih ikut apa? TR. Dia ini TB2 yang punya TB2 dia udah hilangin laki-laki. Oh ya, TB1 adalah laki-laki ya. Nah ini. Yang pegang TB2 siapa? Nah, nggak ada, benar. Yang pegang TB2, begitu kan? Jadi, ya TB2 ini saya lihat kayak maju selangkah, mundur selangkah emang. Gitu. Di beberapa hal dia lebih bagus, di beberapa hal dia kayak mundur gitu. Seorang perempuan. Ya ini kayak maju mundur Bu. Ada tempat-tempat yang TB2 lebih bagus. Seperti bahasa roh dia ganti bahasa lidah, yaitu sudah kemajuan, gitu kan? Tapi nanti di tempat-tempat lain lagi dia ini lagi ngaco lagi gitu. Ya kayak TB2 jauh lebih parah di Markus 16:12 ayat terakhir, mereka sekarang kasih kurung. Kalau TB1 kan belum. Ya, kemudian yang Yohanes pasal 8 juga mereka kasih kurung sekarang. Ya, itu di TB1 nggak ada kurung gitu ya. Ya jadi ya makanya moga-moga terjemahan kita bisa cepat selesai ya. Oke, jadi nah ini kategori pertama ya. Dia termasuk janda yang sendirian. Dua, yang kategori yang dimasukkan lagi, janda yang didaftarkan di sini, dia harus minimal berapa tahun?
60 tahun. Ya, ini yang di ayat 9. Dia yang tidak kurang dari 60 tahun. Ya, tidak kurang dari 60 tahun. Dan ini salah satu alasan juga kenapa kita kalau HUT kita kasih kongguan untuk yang 60 tahun ke atas. Kenapa kita pilih 60 tahun? Kenapa nggak 70 tahun? Kenapa nggak 50 tahun aja? 60 tahun. Memang sih yang maju ke depan kan bukan semua janda ya. Pokoknya semua yang 60 tahun lah gitu kan. Ya karena ini kan cuman semacam kalau kita kasih hadiah di HUT itu semacam simbolis ya bahwa kita care ya kepada generasi yang sudah tua dan lain sebagainya. Tapi dari mana angka 60 itu? Salah satunya adalah dari sini gitu ya. Bahwa untuk janda yang mau didaftarkan pun itu yang minimal 60 tahun katanya ya. Lalu kenapa Paulus kasih 60 tahun di sini? Kenapa Paulus bilang janda yang 60 tahun? Yaitu dengan penjelasan bahwa janda yang lebih muda masih bisa apa? Menikah lagi. Ya. Janda yang masih muda, yang lebih muda masih bisa menikah lagi. Nanti akan kita bahas itu di bawahnya lagi ya. Oke. Kemudian poin nomor 3 di sini, dia harus memiliki jejak pernikahan yang sempurna, ya, yaitu monogami. Nah ini terlihat dari istilah istri dari satu suami, gitu ya. Istri dari satu suami itu berarti, ya, istri dari satu suami itu berarti dia monogami, ya. Kemudian tidak ada skandal-skandal perselingkuhan tentunya, ya, karena kalau dia pernah selingkuh atau apa segala macam ya itu ini ya. Jadi istri dari satu suami ya. Nah tentu bukan berarti dia nggak boleh terjandakan 2 kali ya. Bisa saja seseorang terjandakan 2 kali ya. Misalnya dia menikah ya, menikah umur 20 contohnya gitu kan, umur 40 dia jadi janda ya, menikah lagi lalu umur 60 jadi janda ya. Itu tidak melanggar istilah istri dari satu suami sih, gitu ya. Karena intinya prinsipnya adalah monogami, maksudnya di sini, gitu ya. Ya, tapi dia bukan seorang yang nggak benar istilahnya, gitu. Secara pernikahan di sini. Oke. Dan ini sama dengan penilik dan diaken. Ingat, penilik dan diaken harus suami dari satu istri. Ya, di sini kan ini ya. Sedangkan janda yang didaftarkan sini harus istri dari satu suami. Oke. Kemudian poin nomor 4 di sini ya. Kemudian dia harus memiliki reputasi tentang pekerjaan baik di masa lampau. Ya, jadi rupanya Paulus ingin memastikan bahwa orang yang menerima ya, sokongan dari jemaat di sini adalah janda yang benar-benar janda sekaligus seorang yang benar-benar beriman. Gitu ya, benar-benar beriman sehingga dia punya reputasi untuk pekerjaan baik. Lalu Paulus ada kasih beberapa contoh, misalnya mengasuh anak. Ya, tentu keluarga atau anak adalah ranah perempuan rata-rata, ya, ranah seorang ibu, gitu kan. Jadi pekerjaan besar seorang ibu adalah membesarkan anak. Ya. Oleh karena itu ini disebut di sini, ya, membesarkan anak, jadi mengasuh anak. Nah, kemudian apa? Memberi tumpangan. Nah, memberi tumpangan memperlihatkan istilahnya apa ya? Kelapangan hati ya. Dan ingat, kenapa disebut memberi tumpangan di sini? Karena begini, walaupun suami adalah kepala rumah tangga, tapi kalau suami undang orang, ayo masuk, ayo saya undang ke rumah saya, biasanya yang repot siapa? Gitu ya. Ya istrinya biasanya, gitu. Yang harus ngurus ini dan itu, mungkin harus siapin makanan dan lain sebagainya. Ya, jadi ya seringkali ya kadang-kadang ya ada suami yang tanya dulu sama istrinya, gimana nih kita ada tamu kan? Karena dia tahu istrinya bakal repot gitu. Ya. Kalau misalnya ada tamu, ya, kalau misalnya ada tumpangan dan lain sebagainya, yang bakal pontang-panting kan mungkin istrinya, gitu ya. Ya, tetapi kita melihat di sini ya. Tapi janda yang lebih muda masih bisa menikah. Memangnya boleh ya menikah lagi dengan keadaan jangan mati atau dengan keadaan cara hidup?
Ini dua hal yang berbeda ya, cerai mati dengan cerai hidup. Cerai mati sudah pasti boleh. Nanti kita lihat ayat yang ke-14, coba ya. Dan karena waktu kita mau habis, mungkin saya tutup dengan ini ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depan di sini ya. Lihat ayat 14. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda apa katanya? Kawin lagi. Begitu ya. Coba kita lihat lagi satu aturan di dalam Roma ya. Roma pasalnya yang ke ini ya. Ke-7 ayat 1 dan 2. Ya. Memangnya ada pemikiran nggak boleh gitu? Jadi kalau misalnya suami itu istri mati nggak boleh nikah lagi gitu? Iya, kalau di surga ini pasanganku yang mana ya? Nah, itu kan yang ditanya oleh orang Saduki di situ. Ya. Ini satu orang perempuan punya suami 7 orang saudara. Terus nanti di sorga siapa suaminya? Yesus bilang nggak begitu. Di sorga itu nggak ada nikah-nikahan lagi, nggak apa ikatan suami istri tidak menentukan di sorga, gitu ya. Coba kita lihat Roma 7 ayat 1 dan 2. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, bahwa aku berbicara pada orang-orang yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seorang selama orang itu hidup? Kemudian dikasih contoh. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu apa? Hidup. Tetapi apabila suaminya itu mati, bebas ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Ayat 3. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Namun jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia tidaklah berzina kalau ia menjadi istri apa? Laki-laki lain. Jelas sekali di sini ya, mengenai cerai mati ya. Saya nggak begitu suka istilah cerai mati sih. Menjanda lah begitu. Dia menjanda gitu ya. Ya, saya tahu di KTP tulisnya cerai mati ya. Tapi ya itu jelas ya di sini bahwa kalau misalnya, dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, ya, bahwa seseorang ditinggalkan oleh pasangannya dalam kematian, ya, makanya Tuhan bilang apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan di situ ada suatu indikator yang boleh menceraikan siapa kalau gitu? Ya Tuhan. Gitu. Ya, bagaimana Tuhan menceraikan? Ya salah satunya dengan kematian, gitu kan? Ya, jadi kalau misalnya ada pasangan meninggal, ya diperbolehkan untuk menikah lagi. Nah, waktu itu nanya, nah aku boleh nikah lagi nggak? Kan suamiku udah meninggal. Udah jangan. Nah, harus diperbaiki. Diperbaiki. Karena kecewa saya di blok. Jadi nggak ditemenin lagi. Ya, makanya penting untuk memahami ini ya, doktrin yang benar gitu kan. Supaya nanti jangan kasih nasihat yang salah gitu. Oke, jadi boleh gitu, boleh ya. Nah, apakah harus? Ya tentu tidak harus ya. Jadi ada pertimbangan segala macam yang lain ya. Jadi bukan dalam setiap kondisi itu harus nikah lagi atau bahkan baik untuk nikah lagi, itu tergantung situasi masing-masing orang ya. Tapi kalau dibilang boleh ya boleh. Gitu. Oke, saya rasa kita stop sampai di sini karena waktu kita sudah habis ya. Jadi kita masih di janda yang didaftarkan. Kita akan melihat masih ada banyak poin-poin di situ yang menarik ya. Karena masalah menikah lagi juga diperdebatkan. Nanti kan kita tadi baca ayat 14. Kalau yang tanya, loh kok ayat 12-13 ya seolah-olah menikah lagi kayak negatif begitu. Ya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas itu. Oke, silakan Pak Giovanni pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah belajar firman-Mu Tuhan di sekolah minggu ini Tuhan. Kiranya pelajaran yang kami dapat bisa kami aplikasikan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami akan kebaktian-Mu Tuhan, kiranya Engkau sertai juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin, oke.